Oke, tips pertama ya Mas Bilva. Jadi yang pertama adalah Mas Bilva harus benar-benar yakin, benar-benar totalitas, dan bertekad bulat bahwa profesi marketing ini adalah satu-satunya profesi yang akan ditekuni Mas Bilva ke depannya. Jadi ketika Mas Bilva masih ada keraguan apakah profesi ini adalah profesi yang akan Mas Bilva tekuni ke depannya, maka Mas Bilva tidak akan pernah menemukan namanya kesuksesan sebagai marketing. Jadi Mas Bilva ketika masuk menjadi marketing, terutama marketing mobil, mau tidak mau, suka tidak suka, Mas Bilva harus tidak punya pemikiran untuk mencari pekerjaan lain, mencari job lain, dan menganggap profesi yang pertama kali akan ditekuni Mas Bilva ini adalah sifatnya coba-coba, sifatnya hanya sebagai batu loncatan, sifatnya hanya mencari pengalaman. Ketika Mas Bilva punya pemikiran seperti itu, maka sampai kapanpun Mas Bilva tidak akan pernah menemukan kesuksesan dalam dunia penjualan, terutama mobil. Jadi itu dulu sebelum melangkah ke teknis-teknis penjualan mobil. Satu poin itu dulu Mas Bilva harus optimis, harus yakin bahwa ini adalah benar-benar profesi yang akan saya tekuni, yang akan ditekuni Mas Bilva sebagai mata pencaharian untuk Mas Bilva dan keluarga. Mas Bilva harus fokus terhadap profesi yang ditekuni. Dalam melakukan atau menekuni profesi ini, Mas Bilva tidak boleh membagi konsentrasi, membagi aktivitasnya di bidang lain. Misalkan Mas Bilva di satu sisi sebagai marketing mobil, tapi Mas Bilva punya bisnis sampingan. Yang bisnis sampingan itu dilakukan bersama-sama dengan profesi yang Mas Bilva tekuni. Kalau itu yang terjadi, maka profesi yang Mas Bilva tekuni ini, Mas Bilva tidak akan pernah menemukan kesuksesan. Mungkin dua-duanya akan gagal. Jadi Mas Bilva perlu fokus menekuni profesi marketing ini sampai benar-benar berhasil. Baru Mas Bilva mencoba bisnis-bisnis sampingan yang lain. Jadi selama profesi yang Mas Bilva tekuni ini belum berhasil, Mas Bilva masih susah melakukan penjualan, Mas Bilva secara networkingnya masih kurang, terus saja asah dan fokus di bidang penjualan dulu. Jangan sampai membuka bisnis lain, mencoba-coba hal baru untuk menambah penghasilan. Bisa jadi dua-duanya nanti akan gagal Mas Bilva. Itu tips kedua dari saya. Saya kasih contoh analogi orang-orang yang sudah sukses, yang mudah kita temukan aja. Mungkin di Indonesia, mungkin seorang atlet badminton, siapa yang nggak kenal Taufik Hidayat. Dia hanya menekuni dunia bulu tangkis. Apakah dia tidak bisa bermain bola? Apakah Taufik Hidayat tidak bisa bermain basket? Tentu bisa. Tapi apa yang ditekuni adalah bulu tangkis, hingga menjadi seorang atlet profesional di bidang bulu tangkis, hingga menjadi seorang juara. Contoh lagi di luar negeri yang lebih terkenal, misalkan seorang Cristiano Ronaldo. Mas Bilva tahu Cristiano Ronaldo? Tahu. Ya. Siapa sih yang nggak tahu Cristiano Ronaldo? Apakah Cristiano Ronaldo tidak bisa main badminton? Apakah Cristiano Ronaldo tidak bisa bermain basket? Tapi yang ditekuni adalah dunia sepak bola. Berlatih dan fokus menekuni satu bidang itu sampai berhasil. Baru setelah berhasil, mereka membuka bisnis-bisnis sampingan lain
yang bisa menambah penghasilan. Jadi sebelum berhasil, sebelum mencapai target, sebelum impiannya tercapai, jangan sampai fokusnya terbelah. Jadi jadikan profesi ini sebagai profesi utama dulu, sebagai pegangan hidup dulu, sampai benar-benar Mas Wilfa itu menjadi seorang marketing sejati, mudah dalam melakukan penjualan, networkingnya luas, sehingga sampai tanpa canvassing pun Mas Wilfa sudah bisa jualan. Jadi kata kuncinya adalah fokus, Mas Wilfa. Dan yang ketiga itu juga tidak kalah penting, Mas. Jadi sebelum masuk ke teknis-teknis penjualan, jadi poin ketiga adalah Mas Wilfa harus mencintai pekerjaan Mas Wilfa. Jadi mencintai itu tidak hanya mencintai pada saat Mas Wilfa mendapatkan pesanan, mendapatkan order, mendapatkan SPK, tapi juga Mas Wilfa harus mencintai penolakan-penolakan. Penolakan-penolakan customer itu jangan dijadikan beban, jangan dijadikan sebagai masalah, tapi penolakan itu harus Mas Wilfa cintai gitu. Karena ketika Mas Wilfa menjadikan beban, menjadikan masalah setiap penolakan-penolakan yang dilakukan oleh customer Mas Wilfa ketika Mas Wilfa menawarkan produk, itu akan menjadi suatu keputusasaan. Jadi profesi marketing itu cuma ada dua, Mas, diterima dan ditolak. Dua-duanya harus dicintai. Justru dengan penolakan yang lebih banyak, itu artinya menandakan yang pertama Mas Wilfa lebih banyak menawarkan. Kemudian Mas Wilfa yang kedua, Mas Wilfa akan dapat pembelajaran dari penolakan-penolakan yang dilakukan customer. Jadi Mas Wilfa akan selalu bertumbuh, akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, supaya penolakan-penolakan itu akan lebih bisa diminimalisir. Jadi penolakan itu tidak negatif, Mas Wilfa. Semakin banyak penolakan artinya, kalau menurut saya, justru itu menandakan seorang sales itu lebih sering menawarkan. Karena ketika penolakannya sedikit, artinya Mas Wilfa juga menawarkannya juga sedikit. Jadi jangan hanya cintai ketika mendapat order, tapi cintai juga penolakan. Jadi santai saja, ketika ditolak itu biasa. Ketika ditolak itu biasa. Ketika customer belum mau membeli itu biasa. Yaitu adalah konsekuensi sebagai tenaga penjual, sebagai marketing. Adanya ya cuma dua, diterima dan ditolak.